Jadi kalau udah terserang Ganoderma ini udah tidak ada ampun lagi. Selesai. Seperti manusia terserang kanker. Wow. Dan itu bisa mengurangi hasil antara 20 sampai 80%, Wow, Pak. 80%. Sampai Oh, 20 nyaris habis itu. sampai 80%. Ya. Ternyata Ganoderma ini dalam blok yang berbeda keragamannya cukup Berbeda dalam blok yang berdekatan saja yang sudah berbeda. Bisa kebayang berapa devisa negara akan hilang kalau sampai 60% ini tidak. Penyakit ini menyerang Iya, sawit rakyat. Wah, sawit jadi rakyat. benar-benar ancaman ini ya. Ancaman yang luar biasa. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Hari ini saya berada di lokasi yang berbeda dari yang biasanya. Ini di Pulau Kalimantan, ya, tepatnya di Kalimantan Barat, di lokasi yang namanya di sini Sei Melayu, satu kebun milik satu perusahaan swasta. Di sini ini banyak sawit tentunya karena kebun sawit, dan kita akan bincang-bincang tentang sawit, tapi bukan sawitnya, tapi salah satu makhluk yang menyebabkan ya kegagalan saya kira ataupun ancaman bagi tanaman sawit terutama produksinya. Yaitu ada satu makhluk yang penyebab penyakit yang menyebabkan si sawit ini bermasalah. Ini bersama saya menyebut lengkapnya ini Dr. Rosa Yunita, ya. Selamat datang Mbak Ocha. Terima kasih, Pak. Ini bersama Mbak Ocha di depan pohon sawit, ya, bincang kedai hijau ini di depan pohon sawit. Ini mau ngobrolin tentang satu makhluk, saya bilang ya, makhluk halus ini, Mbak Ocha. Saya bilang masuk halus karena tidak kelihatan oleh mata, ya. Ganoderma ini sejenis apa ini? Ganoderma itu sejenis jamur, Pak. Jamur ya? Jamur. Kan ada virus, ada apa lagi? Dia jamur ya? Dia jamur. Jamur. Bukan jamur seperti ini, bukan? Bukan jamur juga ini? Tapi ya kalau dilihat secara sepintas mirip-mirip seperti itu, tapi itu ya, bukan. Bukan ya? Ini saya nemu ini tadi di sekitar sini. Karena diharapkan jangan sampai ada jamur di. Ya, si Ganoderma itu ditakuti. Ya, ditakuti oleh para pekebun sawit karena ancamannya luar biasa. Ini sejak kapan ini Mbak Ocha ini menangani makhluk halus ini? Fokus ke Ganoderma ini masih 2 tahun terakhir. Oh, 2 tahun terakhir ya. Fokus ke Ganoderma, tapi kalau untuk tanaman sawit saya udah kerja di 7 tahun, khususnya di kultur jaringannya. Perbanyakannya ya. Perbanyakannya. Basic saya kan pemulihan. Okay. Jadi saya mulai dari perbanyakan, saya mulai mengarah ke pemulihan. Ya. Khususnya penyakit Ganoderma. Saya punya tim yang ahli di bidang paham tentang jamur Ganoderma, ya. Dan kita kolaborasi antara ilmu pemulihan sama ilmu penyakit. Oh, gabungan ini ya. Jadi biar kita mendapatkan tanaman yang toleran terhadap Ganoderma. Karena Ganoderma ini sudah sangat serius di Indonesia. Ini mulai terdeteksi di Indonesia itu dari tahun 1972. Ya. Dan tahun 1996 itu peningkatannya itu hampir 5%, kebun-kebun seluruh Indonesia, dan pada tahun 2020 ini dilaporkan sudah 10%. 10%? Sudah 10%, itu 10% lebih terinfeksi ini makhluk ini yang berbahaya. Dan itu bisa mengurangi hasil antara 20 sampai 80%, wow, Pak. 80%? Sampai 20, nyaris habis itu. Sampai 80%. Ya. Jadi kalau udah terserang Ganoderma ini udah tidak ada ampun lagi. Selesai. Seperti manusia terserang kanker. Wow. Seperti kanker. Jadi dia itu bisa kita terdeteksi dengan mata setelah tubuh buahnya yang seperti ini, tapi ini bukan. Tubuh buah dari jamur ini seperti ini ya. Baru keluar. Kita terdeteksi. Sementara ketika itu keluar di dalam itu sudah keropos. Sudah keropos batangnya. Maksudnya di dalam itu sudah luar biasa penyerangannya. Dan kita akan terdeteksi juga adanya daun tombak. Daun tombak itu, ya, daun paling muda ya. Daunnya itu tidak gagal mengembang. Jadi dia sampai ketemu daun tombaknya itu
Ya. itu sudah sangat luar biasa. Jadi Ganoderma ini semua merupakan ancaman serius bagi perkebunan kelapa sawit, Ya. khususnya untuk perkebunan kelapa sawit rakyat. Ya. Pengendaliannya ini cukup luar biasa Ya. untuk petani rakyat. Ya. Itu sangat sulit. Jadi kalau untuk perusahaan mungkin mereka punya program-program tersendiri untuk pengendalian Ganoderma, tapi untuk petani ini cukup PR yang luar biasa. Okay. Jadi kita itu petani itu perlu mendapat perhatian. Ya, karena 60% sawit Indonesia adalah punya petani. 40% punya perusahaan. Jadi bisa kebayang berapa devisa negara akan hilang kalau sampai 60% ini tidak. Penyakit ini menyerang sawit rakyat. Wah, jadi rakyat. Benar-benar ancaman ini ya. Ancaman yang luar biasa. Terutama ke produksinya. Tanaman itu kita investasi sawit ini sampai 25 tahun. 25 tahun, betul. Jadi kalau kita tanam lama, itu baru muncul itu ketika sudah ada batangnya. Sebelum ada batang itu dia tidak terinfeksi karena Ganoderma ini menyerang lignin. Jadi lignin itu bagian yang ada di batang. Bagian yang ada di batang. Jadi dia menyerang ligninnya. Jadi seandainya lignin itu belum terbentuk secara sempurna, itu umur 1 tahun itu belum akan ada risiko kelihatan. Belum kelihatan. Tapi bukan berarti Ganodermanya tidak ada di situ. Sudah ada di dalam dia. Ya, soalnya Ganoderma ini adalah jamur tanah. Justru dari tanah dia naik ke tanaman. Ya, jadi di hutan-hutan itu ada spesies tertentu dia simbiosis mutualisme dengan tanah. Jadi kayak mikorizа, dia perpanjangan dari akar tanaman untuk mengambil hara. Tapi mikorizа itu jamur positif justru. Jamur positif. Jadi ada beberapa simbiosisnya di hutan. Itu ada beberapa tanah yang simbiosis seperti itu dengan Ganoderma, beberapa spesies Ganoderma. Tapi di kelapa sawit itu merugikan. Mbak Ocha, semakin seru ini bahwa si makhluk yang sejenis ini ini si Ganoderma ini kan tadi ancamannya luar biasa. Kalau di Indonesia didukung oleh lingkungan yang tadi kelembapannya tinggi, kemudian curah hujan cukup tinggi. Nah ini gimana di daerah luar? Karena kan sawit ini saya tahu dari daerah kering ya, seperti Afrika mungkin ya. Oke, seperti apa itu perkembangannya di luar sana? Penelitian sawit itu negara-negara yang fokus terhadap sawit itu adalah negara-negara produsen utamanya kan Malaysia sama Indonesia. Oke. Jadi perkembangan risetnya di Afrika sendiri belum semaju Malaysia. Kita akui Malaysia lebih maju daripada kita terkait penelitian. Malaysia lebih maju dari kita. Wah, ini tantangan ini. Soalnya kenapa? Mereka itu pemerintahnya fokus itu sampai sequencing genom itu sudah berhasil di mereka. Sequencing genom sudah jauh lebih maju ya. Jadi perusahaan-perusahaannya itu saling kolaborasi untuk bekerja sama. Menuntaskan genomnya si sawit. Terus apalagi perusahaan milik negara itu betul-betul fokus untuk riset di situ. Sedangkan kita tahu bahwa kalau di Indonesia sendiri, BRIN sendiri juga baru mulai kan dengan riset sawit ini. Dan selama ini pemerintah juga masih di BUMN yang sekarang lebih fokus pada produksi gitu kan. Nah, jadi makanya mulai dari sekarang kita harus berkolaborasi lah untuk riset sawit ini gitu loh, untuk riset sawit ini. Saya rasa memang banyak metode untuk menanggulangi Ganoderma ini. Bisa secara teknis itu mengumpulkan untuk mencegah dia itu tanaman yang sudah terinfeksi, tubuh buahnya kita potelin, kita bakar. Secara fisik tanamannya kita matiin. Seperti itu, atau secara kimia dengan fungisida. Jadi biasanya di kebun itu kalau Bapak lihat ada tanaman yang dibikin gali, terus dibikin gundukan tinggi, itu tanahnya itu dikasih pestisida. Jadi biar mati gitu kan. Tapi yang bisa dimatikan dengan bahan kimia itu dia. Tapi kan itu tidak efektif soalnya kan ini kita berbicara dengan spora yang bisa yang kata Pak Ismail tadi, kasat mata yang bisa diterbangkan oleh angin. Dan di sini mati ternyata ada yang pindah ke sana. Dan kita tidak bisa kontrol. Jadi salah satu cara ke depan yang paling efektif itu adalah varietas yang toleran. Ini sebelum ke varietas yang toleran, ini sejauh mana ini Pak Ocha dulu ini melakukan riset yang tadi kurang lebih 2 tahun katanya kan, tapi sudah melakukan berbagai hal saya kira.
Ini sejauh mana ini riset yang dilakukan? Terus terang ya, kita dari BRIN tidak bisa sendiri. Kita disupport oleh perusahaan swasta. Dalam hal ini grupnya BGA ya, grup BGA Group yang mensupport kita untuk penelitian sawit ini. Kita fokus untuk meng-create tanaman-tanaman yang toleran. Kita mulai dari memahami dulu Ganoderma itu apa. Kita pelajari dulu virulensinya, keragamannya Ganoderma ini. Ternyata dalam waktu yang saya dapat dalam 4 bulan kita sudah kolaborasi dengan kerjasama dengan BGA, ada yang mengejutkan loh Pak Yes. Apa itu kira-kira? Ternyata Ganoderma ini dalam blok yang berbeda keragamannya cukup berbeda. Dalam blok yang berdekatan saja sudah berbeda. Dalam satu blok? Dalam satu blok dia masih hampir sama, tapi blok sebelah aja itu berbeda. Berbeda keragamannya. Dan malah saya ada dapat dalam satu state, dalam satu kebun, itu dia berada di mendekati spesies lain. Keragaman genetiknya. Itu menarik kan? Apa sebenarnya? Makanya saya apakah mereka silang, apa mereka bermutasi? Saya takutnya mereka mampu bermutasi, ada kemampuan mutasinya yang suka luar biasa, yang cepat. Maka sedangkan kecepatan kita untuk memproduksi pengendalian dan varietas salah satu, dan varietas barunya itu kan tidak sejalan, dia tidak secepat. Itu yang kita takutkan. Maka kita pelajari dulu Ganoderma ini. Lu siapa sih? Kamu tuh siapa sih? jadi maksudnya untuk seorang peneliti Ganoderma ini suatu tuh yang sangat eksotik menurut saya. Makhluk eksotik, makhluk halus yang eksotik. Iya, makanya banyak tantangan di situ dan sangat menarik kita untuk mendalami dia. Nah ini tadi kan tantangan luar biasa ini mengenai riset ini yang dilakukan sekarang sudah ada. Ini harapannya ke depan ini seperti apa lagi nih yang Mbak Ocha bayangkan ini untuk dilakukan riset? Yang dilakukan risetnya ya kita sama-sama berkolaborasi ya. Saya tahu masing-masing perusahaan juga sudah punya divisi risetnya ya. Dan mereka tuh sudah cukup maju untuk untuk riset Ganoderma ini. Tapi belum mencari solusi, maka kita sama-sama lah, walaupun sudah ada konsorsium Ganoderma ini sudah ada, tapi karena BRIN tidak terlibat di dalam situ. Begitu. Belum kali ya. Belum berharap bisa terlibat di situ. Untuk Indonesia. Dan saya dengar juga masih konsorsium itu masih jalan sendiri-sendiri. Jadi kita perkuatlah kolaborasi untuk menghasilkan untuk mengatasi. Soalnya ini sudah menjadi masalah nasional gitu kan. Kami dari pemerintah itu kan bertanggung jawab terhadap yang 60% luas lahan sawit. 60% lahan petani. Sedangkan perusahaan-perusahaan bertanggung jawab terhadap mereka yang sendiri. 40%-nya itu ya yang dan mereka mandiri. Dan mereka juga sudah cukup mandiri dan intens untuk fokus di situ. Tapi kan ini dapat kita atasi sama-sama. Secara untuk saling berkolaborasi riset, saling support, saling mendukung gitu loh. Jadi bisa untuk mencari solusi terbaik, khususnya untuk menghasilkan varietas yang betul-betul toleran terhadap Ganoderma ini. Soalnya kalau dilihat mekanisme secanggih apapun untuk menanggulanginya, kalau sudah terinfeksi, kalau sudah ada di kebun itu susah. Soalnya kan dia tular tanah, dia itu di jamur tanah. Jadi kalau udah mudah tuh penyebarannya. Iya, sangat mudah penyebarannya. Maka dari itu ya mau nggak mau ya tanamannya yang harus tahan seperti tubuh kita yang namanya virus flu kan ada di mana-mana. Jadi kan daya tahan tubuh kita, imun kita yang harus kita jaga seperti itu. Saya rasa untuk sementara solusinya seperti itu. Solusinya bahwa kita diawali dengan harus bisa pintar-pintar memilih bahan tanaman varietas yang toleran. Kalau tahan belum ada sekarang Pak. Kalau untuk penyakit tahan varietas untuk yang tahan sejauh ini sih karanya ada beberapa yang klaim tahan, tapi belum bisa mewakili untuk seluruh lahannya.
lahan di seluruh lokasi Indonesia, gitu ya. gitu lokasi Indonesia juga untuk yang tadi saya bilang tadi karena keragaman Ganoderma lingkungan. ini Ganoderma beragam, beragam, lingkungan beragam. lingkungan beragam. Jadi sampai mana dia bisa tahan gitu. Tahan gitu ya. Ini yang apa namanya ingin saya tahu menurut Mbak Ocha ini selain tadi varietas ya harus pilih. Ada lagi nggak semacam kiat bagi petani dalam usaha berkebunnya untuk mengurangi atau menghindari serangan ini? Kalau untuk petani, saya himbau untuk membeli varietas membeli bibit. Bibit yang bersertifikat. Terus pertama harus bersertifikat. Terus bebas Ganoderma. Jelas, varietasnya harus jelas ya. Jadi walaupun sekarang banyak orang menjual tool yang untuk deteksi Ganoderma itu ada seperti deteksi Ganoderma itu, tapi ya namanya hifa menempel, spora menempel itu memang bisa terdeteksi secara 100% kan enggak? Ya. Ada yang menawarkan bibit murah, bibit yang harganya di bawah dari harga bibit bersertifikat. Sebagian jangan ambil. Jangan tergiur. Karena investasi kita sampai 25 tahun. Wow. Nanti kalau misalnya nanti, 5 tahun kita harapan berbuah, ternyata yang tumbuh buah. Ya. Kan gak lucu. Bukan buah, tapi tubuh buah dari si jamur ini. Kecewa luar biasa ya. Kita udah berharap. Kan investasi sawit itu kan luar biasa kan Pak. Modalnya, wah. 3 tahun baru keluar, bukan buah yang keluar malah tubuh buah. Iya. Nah, kalau di kebun sendiri ya selain kita punya varietas, kiat-kiat apa lagi kira-kira? Ya sanitasinya lah. Kalau misalnya udah ada kebun yang kena ya sanitasinya, udah banyak manual-manual yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan itu bisa dipakai dengan saya katakan tadi dengan pengendalian teknis, kimia maupun dengan cara biologi menggunakan Ganoderma. Walaupun itu tidak bisa 100% mengendalikan secara efektif, tapi setidaknya bisa menghambatlah pertumbuhan dia. Wah ini mantap ini. Saya dapat ini banyak poin dari seorang periset ini, Mbak Ocha. Terima kasih banyak nih. Sama-sama, jadi sebenarnya masih pingin mengulik, tapi saya kira punya episode berikutnya. Mbak Ocha punya ilmu lain juga ini, bukan cuma dari sawit dengan Ganoderma, tapi yang saya tahu dari kultur jaringan. Itu mungkin di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menginspirasi teman-teman di Bincang Kedai Hijau. Terima kasih Pak Is. Ya, ini banyak hal yang sudah dapat ini perbincangan dalam kurun waktu hanya sekian menit ya, tapi sudah menginspirasi banyak hal yang diungkap ya. Semoga ini mengedukasi kita, terutama menghubungkan ini dua benda yang saya pegang ini. Ada sawit yang harapan untuk mendapatkan nilai yang luar biasa, tapi ada ancaman ya. Tadi jamur Ganoderma yang saya kira masih banyak peluang untuk kita lakukan riset. Semoga riset sawit ke depan ini bisa semakin maju untuk Indonesia yang lebih maju. Ya, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami. Ciao.